Halo lovers, selamat datang di Artisan Talks by Via Via Artisan Bakery. Oke, perkenalkan saya Ola Os pada podcast episode pertama kali ini. Kesempatan kali ini saya akan membahas nih, apa itu Via Via dan Via Via Artisan Bakery. Serta mungkin ada beberapa fakta yang mungkin lovers belum pernah dengar sebelumnya ya. Nah, karena ini episode yang pertama, makanya kita akan mengundang narasumber yang spesial juga tentunya. Maka dari itu langsung aja kita kenalan ya, karena tak kenal maka tak sayang, belum kenalan jangan bilang sayang ya. Otomatis gitu. Oke. Sekarang di hadapan Ola nih udah ada Mi Kornodu selaku founder dari Via Via Jogja. Apa kabar Mi? Baik, terima kasih. Di sebelah Mi juga sudah hadir Mas Dino selaku manajer dari Via Via Artisan Bakery, terhitung sejak 2018 ya Mas ya. Ya, Oke, betul. apa kabar Mas Nino? Baik Ola. Ya, sehat Halo ya? lovers. Halo. Oke. Mungkin untuk selanjutnya nih aku karena udah penasaran banget ya, jadi aku pengen langsung tanya-tanya aja gitu tentang apa yang ingin dibahas di podcast kali ini. Mungkin aku mulai dari Mi dulu aja ya. Jadi kan gini Mi, karena Via Via itu kan sebenarnya udah terkenal, sudah lama juga ada di Jogja, dan kebanyakan orang Jogja, orang luar Jogja, bahkan mungkin seluruh Indonesia tuh udah dengar Via Via gitu. Terus yang pasti jadi pertanyaan tuh seringnya tuh kenapa Via Via tuh adanya di Jogja aja? Kenapa enggak di kota-kota lain gitu? Ya, Ya Ya, kan 33 provinsi di Indonesia gitu ya ya. kan ada Bandung, Surabaya, kenapa di Jogja gitu? ya. Ini ceritanya panjang. Oke, mungkin singkat. Ya. Waktu saya ke Indonesia, itu sebelumnya saya kerja untuk salah satu travel agency di Belgia. Travel agency waktu itu terkenal di Belgia karena alternatif dan sudah menerapkan ide-ide pariwisata berlanjutan. Waktu itu saya kerja di situ sebagai freelance. Saya kasih training kepada tour leader mengenai memang sustainable tourism, tapi juga mengenai leading groups, leadership skills, guiding skills dan segala. Kami waktu itu pikir, mungkin untuk menerapkan ide-ide itu, ide-ide sustainable tourism di mana-mana pun yang kami juga pergi, itu lebih baik kalau di tempat-tempat yang kita pergi ada tempat yang bisa menerapkan ide itu, yang bisa bantu, yang bisa jadi fasilitator. Lalu saya jadi antusias sekali. Saya bilang, itu memang ide bagus. Saya langsung bikin business plan. Tapi bukan dengan tujuan saya yang akan bikin. Cuma orang di sana bilang, Mi, ini bagus banget. Kamu aja. Mana ini? Sebelumnya saya sudah pernah jalan-jalan di Indonesia sebagai traveler selama 1 tahun. Wow. Bahasa 1 tahun, Indonesia ya. sudah sedikit, sudah bisa ada konversasi, sudah ya sambil jalan saya langsung belajar karena nggak terlalu sulit menurut saya waktu itu. Masih muda juga. Banyak yang masih bisa nempel di otak, sekarang sudah beda. Nah, akhirnya saya ke Indonesia dan kenapa saya pilih Jogja? Waktu itu Indonesia negara yang agak gampang untuk travelers yang pertama kali ke Asia. Oke. Ada banyak yang mau ke India tapi takut karena India kacau kaotis, nama-nama India masih itu harus betul-betul jadi traveler yang tahu. Jadi banyak orang pertamanya ke Indonesia atau ke Thailand. Nah, kalau ke Indonesia, mereka sampai di Jakarta langsung ke Jogja, dari Jogja ke Bali. Itu berarti pada awalnya mereka di Indonesia, itu mungkin hari kedua, hari ketiga, mereka sampai Jogja. Dan saya merasa, itu tempat yang bagus kalau kami mau jadi fasilitator supaya mereka bisa belajar tentang budaya Indonesia. Kami sendiri langsung mau kerja dengan komunitas Indonesia jelas, supaya orang traveler juga dapat atau belajar tentang Indonesia secara langsung dari komunitas yang tidak hanya guide-guide liar, tapi juga guide-guide seperti
perempuan, cewek-cewek muda Ya. yang tidak hanya bisa ditemukan di kafe, tapi juga cewek biasa, mahasiswa Hmm. dan lain-lain. Nah itu idenya, makanya saya pilih Jogja. Oke. Apalagi Jogja kota seni kontemporer, dan saya suka banget dengan seni Ah, kontemporer. oke. Oke. Untuk pengetahuan juga mungkin ya, Mi ini kan juga seniman ya Kal ya. Iya, betul, betul. Berarti karena lokasinya strategis juga waktu itu Indonesia sebagai tempat tujuan wisata di Asia yang ibaratnya udah untuk dimasuki traveler baru gitu ya, Iya. Mi. Ya, oke. Dan di Jogja juga banyak kegiatan seni, komunitas seni, terus tentunya pengenalan budaya di Jogja juga sangat luas, makanya via memilih Jogja. Iya. Dan saya Oke. mau kasih lihat juga daily life ya, Mhm. tidak hanya Borobudur, Prambanan, supaya wisatawan juga tinggal lebih lama di Jogja. Dulu 2 hari, 1 hari Prambanan, 1 hari Borobudur, atau Iya. lebih baik lagi Borobudur, Prambanan 1 hari, Keraton 1 hari, wuf, terus ke Bromo. Oke. Untuk informasi juga di Via itu juga ada travel ya, Mia. Iya. Jadi salah satu kegiatan tadi sustainable tourism tadi yang diciptakan oleh Yeah. Via sendiri. Yeah. Oke. Kalau untuk in general konsep yang dibawa Via selama 26 tahun sudahnya. Oh maaf, 27, Oh, hampir 27. 27. Wow, Tepuk oke. tangan dulu ya buat 27 ya. Oh, nice. Oke. Jadi konsep yang ya sudah 27 tahun berjalan ini itu in generalnya tuh kayak gimana sih nih? Jadi biar teman-teman yang mendengarkan ini juga paham, oh Via itu ternyata konsep yang dibawa tuh seperti ini. Ya, tadi saya sudah bilang ya, untuk menerapkan ide-ide pariwisata berlanjut, sustainable tourism. Nah, apa artinya sustainable tourism? Karena sustainable tourism tidak hanya diterapkan di travel, tapi juga di restoran dengan ide sustainability. Oke, kami pakai bahan yang tahan lama. Kami selalu kerjasama dengan komunitas-komunitas. Bagian dari profit di-share untuk proyek-proyek di mana-mana. Bukan proyek yang palsu ya, proyek yang benar dengan community. Kami pakai kami menggunakan bahan organik misalnya. Daripada beli beras organik misalnya sekarang ada di supermarket, enggak, kami langsung ke Dari petani. petani. Oke. Hal-hal seperti itu. Jadi kami coba supaya tidak hanya Via jadi oke, jadi besar, tapi semuanya di sekitarnya jadi besar. Karyawan dari awal dikasih asuransi sebelum BPJS eksis, Iya. sudah ada asuransi. Mereka juga dikasih kesempatan untuk belajar, untuk kuliah, untuk dari awal. Yang kerja di Via dari awal sekali, setiap tahun saya tanya, oke, tahun ini siapa yang mau belajar apa? Ada yang pernah belajar sewing, menjahit. Dia sekarang punya perusahaan sendiri. Ada yang belajar nyanyi, akhirnya dia diterima di isi musik. Dia jadi penyanyi opera. Ada yang pernah bahasa Inggris jelas banyak, komputer banyak, tapi juga ada yang sampai S2, ada yang sampai S3 di Jepang. Itu semuanya berawal dari Via yang bayar, yang biayain atau kasih microcredit dan lain-lain. Itu idenya. Oke. Jadi sustainable tourism tadi benar-benar dipraktekin ibaratnya ke semua hal, semua aspek yang mempengaruhi Via ya. Ya betul. Kayak memperdayakan petani, terus karyawan juga diberikan asuransi dan dibantu keinginannya, cita-citanya itu apa, dibantu untuk mewujudkan gitu ya. Iya. Saya sebenarnya bukan orang bisnis ya. Latar belakang saya lebih ke sosial budaya ya. Saya juga kuliah sosial budaya. Jadi saya bukan orang bisnis dan tujuan saya bukan untuk cari uang. Tujuan saya untuk bagi dengan komunitas di sini dan belajar tentang budaya yang lain dan
itu juga jadi tantangan besar buat saya. Tapi satu hal yang penting juga, dari awal kami juga selalu ada program positif diskriminasi untuk perempuan. Mhm. Karena perempuan, apalagi waktu itu ya, tahun 95, perempuan yang kerja di bidang tourism atau di bidang resto, ya dianggap seperti apa. Sekarang sudah normal dan semuanya sudah oke, tapi waktu itu sulit sekali. Dan sebagian besar karyawan Via itu semuanya Perempuan, nih, ya. kebanyakan ya. Keren Ya. sih. Ya. Jadi perempuan di Via tuh nggak cuman apa ya, kayak mereka tuh bahkan bisa kayak melakukan hal-hal yang sebenarnya tuh cuman cowok doang nih biasanya yang ngelakuin, kayak langkah kecil, misal kayak angkat galon, Angkat ganti galon, ya. gas gitu Ya. kan, semua Buang sampah yang Oh, itu berat-berat. ya, hal perempuan-perempuan di kecil seperti Via itu strong. Iya. Ya, Kuat tapi dan mandiri. Tapi bagaimana, kalau saya bisa angkat galon, saya juga badan kecil, ya yang lain juga bisa kan? Iya. Buat apa harus nunggu laki-laki yang Iya, angkat itu? betul. Ya. Itu yang Ya. poin yang didapat dari Via. Itu sih yang paling hebat. Terus Via kan apa ya, kayak less waste gitu ya, Mi. Maksudnya konsepnya juga ingin membangkitkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dengan cara mungkin melakukan praktek itu less waste, kayak pengolahan sampah. Ya. Kayak pengolahan sampah atau apa gitu. Ya. Ya, Mhm. oh ya betul. Dari awal memang konsepnya juga satu bagian dari sustainable tourism itu juga kesadaran terhadap ekologi ya, dan isu-isu ekologis. Jadi sekarang ini kami juga nggak ada plastik lagi. Kami menghindari dari semuanya yang pakai plastik, kresek-kresek juga nggak ada lagi. Kalau misalnya di bakery atau di resto, pesek kan pakai pesek ya. Packingnya. Ya. Waste-nya juga dari awal kami cari pemecahan. Kami pernah coba dengan bikin organic waste sendiri. Tapi waktu itu terlalu banyak lalat yang datang. Ya, untuk Karena di tengah kota ya. tempat tujuan wisata, kayak Ya. orang mau makan datang, terus tiba-tiba ada project yang daur ulang sampah menjadi pupuk, itu mendatangkan lalat. Itu yang dilihat lebih ke hygienity-nya ya, gitu. Jadi orang nanti takutnya terganggu dan sebagainya. Betul. Oke. Kalau kita mulai bahas bakery nih. Kalau Pak, semangat sekali nih. ya maksudnya nunggu Ya, gilirannya nunggu ya. nih, dari tadi aku diam aja loh. Nunggu gilirannya ya. Oke. Kalau dari Mi nih, apa yang membuat Mi itu berpikir oke, Via harus punya bakery sendiri gitu. Karena kan yang aku dengar kan zaman dulu kan Via belum punya bakery gitu ya, kayak cuman restoran, cuman travel. Nah, kok tiba-tiba ada bakery gitu. Dan kenapa Mi itu memilih artisan bakery? Kenapa ya udah Via bakery aja gitu? Kenapa nggak gitu? Apakah Mi itu punya concern tersendiri tentang kayak makanan Indonesia, apalagi roti, atau bagaimana waktu itu idenya? Iya, waktu itu mungkin juga sedikit egois ya, karena saya suka sekali dengan roti artisan. Dan waktu itu nggak ada sama sekali. Yang saya bisa dapat di Indonesia itu roti putih yang spon-spon. Kalau mau ada variasi ya itu bisa jadi putih atau hijau. Oh iya. Pakai warna. Waktu hijau. itu roti pandan itu loh. Oh, roti pandan. Sampai Oke. saya pernah pulang kampung, saya tasku penuh dengan roti hijau karena lucu sekali. Siapa mau makan? Jadi saya kasih keluargaku, temanku roti hijau, semuanya ketawa. Ini apa roti hijau ini? Jadi saya kangen sekali dengan roti yang menurut saya enak dan sehat, yang nggak bikin gemuk atau langsung lengket di perutnya, Roti yang mengenyangkan yang menyenangkan, tapi yang juga dengan proses yang lama, yang proses dulu seperti nenek moyangku. Lalu aku masih ingat kakak ipar saya di sini selama 2 minggu. Dan dia 2 minggu di Jogja, dan dia di rumah selalu bikin roti yang artisan. Dan kami suruh bikin terus menerus. Kami coba kok
cari tepung saja sulit waktu itu. Iya. Coba dengan tepung ini dan campur ini dan yeastnya, ragunya dan Ragi. ragi bukan ragu sesuatu yang lain, raginya. Sampai akhirnya dapat satu roti yang menyenangkan. Lalu dia mengajar salah satu anak di Via. Oh, Ya, terbuatlah ya. bakery. Itu mulai dari situ. Mulai dari situ. Mulai Oke. dari situ. Terus lama-lama kami pikir, ini harus, karena reaksi tamu positif sekali. Mereka, oh ini enak, oh ada roti seperti ini di Indonesia, wow. Atau ada yang bilang, pertama kali kami lihat roti yang seperti ini di dalam masa perjalanan mereka. 2000 berapa nih? 2010 ya? Enggak, Sebelum ya itu masih belum 2008. ada, belum jadi Via ya berarti. Belum jadi Via Bakery maksudnya. Via Bakery ya, belum jadi Via Bakery, sudah mulai Oh, dengan Sudah itu ya. coba-cobaan. Tapi waktu itu cuman untuk maksudnya belum dijual kayak sekarang. Cuma untuk dipakai di Ya, restoran. Di restoran. Oke. Cuma kadang-kadang karena oven yang kami pakai yang itu oven yang dari besi yang ditaruh di atas kompor, Oh, yang masih manual kuno gitu sekali, ya. masih manual. Mhm. Tapi lama-lama kami pikir, oke, kami beli oven yang juga bukan oven profesional, tapi minimalnya ada tabung gas. Mhm. Ya. Ya. Dan dari situ kami mungkin setiap 2 hari bikin 2 roti, cuma untuk dipakai di Via atau 3 roti. Tapi permintaan tambah. Ya. Dan akhirnya ya seperti itu. Sekarang Jadilah ya. Jadilah Via Bakery sekarang. Via Artisan Bakery sekarang. Iya, betul. Iya. Berarti berawal dari kangennya mie Ini terhadap terhadap roti Eropa roti pas Eropa. traveling di Indonesia kangen gitu kan. Iya, betul. Terus, Terus ah, muncul